Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang ada di dalam kubur akan terganggu dengan kubur di sebelahnya? Pertanyaan. Apakah seseorang yang ada di dalam kubur akan terganggu dengan kubur di sebelahnya? Jawaban. Kami tidak mengetahui dalil dari sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam kubur akan terganggu dengan orang yang dikuburkan di sebelahnya. Seperti ia tersiksa bila orang yang di sebelahnya disiksa, atau ia bahagia bila orang yang di sampingnya bahagia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, orang yang meninggal akan tersakiti dengan orang yang ada di sebelahnya jika ia disiksa. Perkara ini membutuhkan tauqif, berhenti, dan dalil. Saya tidak mengetahui dalil sunnah dalam masalah ini, meskipun sebagian ulama rahimahullah berkata, orang yang meninggal kadang tersiksa dengan tetangga, kuburnya, jika dia disiksa dan dengan perbuatan munkar yang ada padanya. Tapi saya tidak menemukan dalil sunnah yang menguatkan hal ini. Wallahu alam. Fatwa Nur Allah ad-Darb 1/337. Adapun riwayat dari Abu Naim dalam Al-Hilyah 6354 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idfinu mautakum wasta qaumin salihin, fa innal mayyita yata'adza bijar as-su' kama yata'adza al-hayy bijar as-su'." Kuburlah jenazahmu di antara orang-orang yang bertakwa, karena orang mati tersakiti oleh tetangganya yang buruk, sebagaimana orang yang hidup tersakiti dengan tetangganya yang jahat. Ini adalah hadits maudhu. Lihat, Silsilat Al-Hadits Ad-Daifah 563 oleh Al-Albani. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, ini adalah berita palsu dan tidak ada dasar perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kitabul Majruhin 1/291. Sekelompok ulama telah menyebutkan tentang anjuran untuk dikuburkan di samping orang-orang saleh. Namun mereka tidak menyebutkan dalil-dalil yang tegas dari sunnah, melainkan hanya sekedar kesimpulan dari beberapa hadis, sebagaimana sebagian dari mereka menyimpulkannya dari hadits. An Musa alaihi salatu wassalamu lamma hadarathu al-wafatu sa'ala rabbihu an yudniyahu min al-ard al-muqaddasati ramyatan bihajar, muttafaqun alaih. Ketika Musa alaihi salam akan meninggal, ia meminta Rabb-nya untuk didekatkan ke tanah suci sejauh lemparan batu, muttafaqun alaihi. Al-Bukhari rahimahullah menyertakan satu bab dalam hadits di atas dengan bab tentang orang-orang yang suka dimakamkan di tanah suci atau sejenisnya. Ibnu Battal berkata, maksud dari permohonan Musa untuk mendekatkan dirinya ke tanah suci, wallahu alam, adalah karena keutamaan para nabi dan orang-orang saleh yang dikuburkan di tanah suci, sehingga dianjurkan bersama mereka dalam kematian, sebagaimana dianjurkan bersama mereka dalam kehidupan. Dan juga orang-orang yang mulia pergi ke tempat-tempat yang mulia, mengunjungi kuburnya dan mendoakan penghuninya. Syarh penjelasan Ibnu Battal 5359. Imam Al-Nawawi berkata, dalam perkara ini, dianjurkan menguburkan di tempat-tempat yang mulia dan daerah yang diberkahi serta dekat dengan kuburan orang-orang saleh. Syarah Muslim 15/128. Jelas, hadits di atas tidak secara tegas menyatakan hal itu. Karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil dari hadits di atas anjuran dikuburkan di tanah yang baik, dan tidak menyimpulkan anjuran memakamkan di dekat orang saleh. Ada beberapa riwayat dari kaum salaf dan ahli ilmu tentang wasiat, pesan, untuk dimakamkan di samping orang saleh. Ibnu Masyudi berwajat agar dimakamkan di sebelah makam Utsman bin Mathan, radhiyallahu anhu. Tsikat karya Ibnu Hibban, 3/208. Galib bin Jibril, sahabat Imam Al-Bukhari, berwasiat agar dimakamkan di sebelah Al-Bukhari. Al-Mutafaq wal-Mafraq 3/201. Abu Bakar Al-Hatib Al-Hafiz berwasiat agar ia dimakamkan di sebelah bis hadis riwayat bin Al-Harits. Tariq Damascus 34/5. Maka siapa yang mencontoh para ulama dan imam di atas lalu berwasiat agar dimakamkan di samping orang saleh, janganlah ia diingkari, meskipun kami tidak menegaskan bahwa itu memberinya manfaat, karena tidak ada satu dalil pun dari sunnah yang menetapkan hal itu. Yang harus diingkari dan dijauhkan dari manusia adalah seseorang yang berwasiat agar dimakamkan di tempat tertentu atau di samping seseorang untuk mengambil berkah atas mayit tersebut, dan dirinya akan mendapatkan manfaat dengan zatnya atau memberi syafaat untuknya di sisi Allah. Ini tidak ada dasarnya. Ini keyakinan rusak yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan buruk. Ia bergantung kepada syafaat seseorang di tengah masyarakat. Yang penting bagi seorang muslim adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan memperbaiki amal yang akan menjadi penghiburannya di alam kubur. Al-Bukhari 6514 dan Muslim 2960 meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى معه 1 يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Seorang mayit akan diikuti oleh 3 hal. 2 hal akan kembali dan 1 hal akan tetap bersamanya. Mayit akan diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amal akan tetap bersamanya. Salman radhiyallahu anhu berkata, "Innal arda la tuqaddisu ahadan, wa innama yuqaddisu al-insana 'amaluhu." Rawahu Malikun fil Muwatta. Sesungguhnya bumi tidak akan menyucikan seorang pun, tapi yang mensucikan manusia adalah amalnya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Tetangga, kubur, yang baik tidak akan memberikan kebaikan kepada seseorang yang amalnya buruk, sebagaimana tetangga, kubur, yang buruk, tidak akan membahayakan seseorang bila amalnya baik. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.